Ini adalah awal dari toko online kita, alias semua berawal dari dashboard WordPress. Terus nih, karena WooCommerce itu adalah sebetulnya sebuah plugin, maka langkah pertama adalah kita harus install plugin WooCommerce. Caranya ke menu ya, plugins, kemudian add new. Lalu cari ketikan WooCommerce. Akan ada banyak gitu ya plugin yang berembel-embel WooCommerce ya, karena memang produk dari WooCommerce itu banyak, tapi kita sekarang cari yang WooCommerce dasar alias WooCommerce yang memperbolehkan kita buat membuat toko online gitu ya, yaitu di paling atas sendiri. Di sini tandanya adalah dia punya 5 plus juta active installations gitu. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita klik install now. Kemudian kalau sudah terinstall, kita klik activate. Setelah teraktivasi, kita akan langsung diarahkan ke halaman setup wizard seperti yang kita bisa lihat gitu ya. Tapi saya sendiri kurang suka untuk men-setup langsung setelah aktif, karena sebetulnya kita bisa kembali ke setting-setting ini lewat dashboard WordPress gitu. Jadi lebih baik ya menurut saya kita skip dulu dan kembali nanti kayak gitu. Not right now. Kemudian ini ya menandakan bahwa WooCommerce telah terinstall. Ya, ada welcoming message. Kemudian juga di sebelah kiri, di sebelah navigational menu ini ada menu tambahan yaitu WooCommerce. Kemudian di bawahnya adalah products kayak gitu. Terus nih, selain plugin WooCommerce ini sendiri gitu ya, kita juga butuh yang namanya tema khusus untuk e-commerce atau untuk toko online gitu. Karena dari sananya ya, WordPress itu kasih kita apa nih, tema untuk blogging gitu. Jadi nggak sinkron. Kita pengen apa namanya, punya toko online tapi temanya blog gitu. Jadi kita harus install tema tersendiri yang khusus untuk toko online. Caranya kita ke bagian appearance, lalu ke bagian themes. Kemudian pilih add new. Kemudian kalau misal kita tahu namanya apa, langsung ketik di sini. Kalau enggak kita ke feature filter gitu ya. Karena kita mencari spesifik untuk e-commerce, maka bisa centang e-commerce ini lalu klik apply filters gitu ya. Nanti WordPress akan memfilter ya tema khusus untuk toko online. Tapi karena kita ngomongin WooCommerce dan sebetulnya WooCommerce itu sudah terpaket gitu ya dengan tema yang bernama storefront ya. Jadi kita sekarang pakai storefront aja gitu. Kita ketikkan storefront. Setelah hasil muncul bisa dilihat bahwa tema yang bernama storefront itu ada beberapa gitu ya. Ada satu, ada dua, kemudian kadang juga saya lihat ada satu lagi gitu ya. Mungkin banyak ya di bawah-bawah gitu. Tapi yang saya maksud adalah yang eh, sepaket dengan WooCommerce, yaitu adalah storefront yang ini gitu ya. Kemudian klik install dan aktivasi dengan klik activate. Setelah tema aktif, kita akan langsung diberikan semacam sambutan gitu ya. Kemudian apa nih? Ajakan gitu untuk pergi ke front end dan melihat temanya gitu ya, tema yang baru terpasang. Coba kita langsung ke let's go. Kita akan diarahkan ke bagian panel kustomisasi untuk tema storefront gitu ya. Untuk sekarang ini kita skip dulu gitu ya, akan saya jelaskan nanti tersendiri. Untuk sekarang agar tampilannya itu teraplikasikan ya, at least ini dulu kita publish aja nggak apa-apa kayak gitu. Setelah ini kita balik ke dashboard area. Bisa dilihat sekarang di menu appearance ada sub menu baru yaitu storefront untuk mengkustomisasi tema ini gitu. Kemudian oh ya saya lupa tadi ya, kita ke front end dulu lagi. Saya ingin tunjukkan bagian ini ya, bagian atas ya. Ini adalah menu gitu, dan pada dasarnya menu adalah sebuah page
gitu. Jadi ketika misal saya buka blog di sini ya, kemudian tertampil seperti ini, sebetulnya ini adalah uh, sebuah halaman yang kita buat di Pages gitu. Nah, kita lihat coba all pages di sini. Pada dasarnya si WooCommerce ini dia sudah berbaik hati untuk memberikan menu-menu atau halaman-halaman yang esensial ke kita. Ada halaman shop, ada halaman cart atau keranjang, dan juga lain-lain. Biasanya dia akan langsung otomatis tertampilkan gitu ya, terload di halaman pages. Tapi kalau enggak otomatis kayak seperti ini kan kita belum lihat nih ada halaman lain selain blog sama homepage. Kita bisa minta WooCommerce untuk loadkan untuk kita dengan cara ke WooCommerce, kemudian status, lalu pilih tools, scroll ke bawah dan kita akan menemukan pilihan create default WooCommerce pages. Kemudian klik create pages. Jika sudah ada notifikasi seperti ini, kita bisa cek di bagian tadi, pages, all pages, dan semua pages esensial sudah terpasang di WooCommerce kita. Kemudian untuk mengecek ya, kita bisa refresh bagian front end. Kita akan bisa melihat page yang tadi di sini di bagian menu kita. Gitu. Kalau misal kita mau menstrukturisasi ya menu ini, misal kita mau menghapus bagian blog bisa ya. Caranya gimana? Kita ke backend lagi, ke dashboard, kemudian appearance, lalu pilih menus. Ya, kemudian di sini bisa kita kasih nama, katakanlah menu utama gitu ya. Create menu. Lalu tinggal drag and drop menu apa yang ingin kita tampilkan di bagian sini. Kayak gitu. Kalau misal tadi kita nggak mau ada blog, ya udah berarti dia tidak usah dimasukkan. Semua menu tadi sudah masuk ya, kecuali blog. Kemudian di sini kita perlu menspesifikasikan menunya ini akan ditampilkan di area mana, yaitu ada di primary menu gitu ya. Kemudian save menu. Lalu kita refresh, pasti nanti bloknya akan hilang seperti itu. Kalau kita mau mengubah urutan gitu ya, kita tinggal ubah di sini aja ya, drag and drop, lalu sesuaikan. Lalu misal kita save menu, kalau sudah tersimpan pasti kalau kita refresh dia akan berubah urutannya. Ini terkait persiapan kita untuk membangun toko online lewat WooCommerce ya. Setelah ini saya akan sampaikan bagian settings ya yang tadi sempat kita skip, dan setelah itu akan saya sampaikan juga gimana cara membuat dan mengelola produk di WooCommerce.